Aku Pratomo Nugroho. Kali ini saya masih di BPN dan saya akan bertanya pada Pak Siput. Gimana Pak Siput tadi pertemuannya? Ya. Tadi kan memang yang masuk saya, tapi ada satu teman yang dampingi. Jadi intinya tadi saya menyampaikan kepada beliau tentang pertemuan, tentang perintahnya Pak Menteri, yaitu Pak Menteri itu merintahkan beliau, ada Pak Butet juga, yang intinya Pak Menteri pesan agar supaya soal HGB ini segera diselesaikan, jangan sampai ada rakyat yang dirugikan, keadilan itu harus dijunjung. Itu pesannya Pak Menteri, berulang-ulang saya sampaikan kepada beliau. Beliau juga sependapat, cuman beliau juga ada sedikit kendala. Karena ada, menurut beliau, itu ada pihak dari keraton yang merasa itu tanahnya keraton. Gitu loh. Lah atas dasar itu tadi juga saya juga sudah sampaikan bahwa Pak nek ngono ya ditemokke wae lah. Seperti itu. Tetapi sebetulnya Bapak itu kalau dalam hal ini mestinya kita jangan dilibatkan, sertifikat ya sertifikat diperpanjang. Kalau keraton merasa itu punyanya keraton ya selesaikan dengan keraton kan. Bisa seperti itu, tetapi beliau mau semua baik, jadi mau juga adakan pertemuan untuk melibatkan kita, teman-teman nanti dengan keraton. Dan saya minta, kalau seandainya nanti mau bikin MOU yang melibatkan nasib kita semua, teman-teman ini ya mestinya teman-teman juga dilibatkan untuk bikin MOU. Gitu loh, jadi kan jangan sampai nanti mes kebacut metu MOU ini, teman-teman istilahnya, tadi ada istilah begini. Jadi sertifikat HGB itu salah satu usulan ya, sertifikat HGB itu bisa diperpanjang langsung, tidak usah bayar ini itu, cuman tinggal dicantumkan di situ Magersari. Itu saya langsung menyampaikan kalau itu merugikan rakyat, itu tidak adil, benar nggak? Karena apa? Ini bukan Magersari. Bagaimana bisa jadi Magersari? Magersari nggak bisa disampingkan. Nah, kalau mau jadi Magersari, ya boleh-boleh saja. Tapi sertifikat ini yang bukan Magersari dibeli dulu. Karena kan dari beli dulunya. Nah, maka itu saya bilang Pak Vito, soal begini-begini ini tolong melibatkan masyarakat. Kalau mau bikin begitu. Tapi yang terjadi kemarin kan langsung teman-teman ini kan makanya tadi saya bilang korban itu karena kan mereka kan diarahkan ke Dispentaru kemudian ke keraton Pak. Itu disinggung nggak itu memang ya kemarin prosesnya itu, ya yang kemarin yang terjadi kan seperti itu. Saya juga teman-teman itu protes dan sebagainya itu karena hal itu. Karena hal itu kan iya. Terus disuruh menandatangani. Ya itu ya memang mereka korban. Kan, iya. Kalau ini memang korban. Iya. Tetapi kalau beliau memang belum ngono putusan. Iya, bahasanya dia belum seperti itu kan ya. Tadi nggak disinggung itu Pak, proses yang meleset tadi yang kita anggap meleset. Saya sampaikan. Terus gimana? Saya ambil contoh ada satu yang namanya Pak Budi. Itu tanahnya mau perpanjang ke BPN, tahu-tahu disuruh ke sana-sana, terakhir ke Panitikismo. Terus dibilang kalau ini tanahnya sana. Ada yang dari Panitikismo itu oknum atau resmi Panitikismo saya juga nggak tahu. Tapi Pak Budi ya di sana percaya toh. Dibilang kalau ini tanahnya sana ya seperti biasanya itu disuruh nulis pernyataan menyerahkan dan sebagainya sudah diserahkan tanahnya. Malah kan Pak Vito kan bayar 91 juta. Itu. Tapi setelah dia sadar orang ini yang namanya Pak Budi ini, istrinya Pak Budinya udah sakit stroke. Istrinya yang namanya Eti didampingi Pak Andre Bintoro itu sekjennya Forpeta NKRI didampingi untuk ke sana. Untuk bicara baik-baik gitulah. Akhirnya apa? Sana juga menyadari kalau ini bukan miliknya keraton. Sertifikatnya dikembalikan kepada Bu Eti. Uangnya dikembalikan walaupun tidak utuh. 91 juta tinggal 70 juta. Katanya habis untuk beli pecel atau bagaimana. Seperti itu. Itu saya sampaikan kepada Pak Vito. Singkatnya dipotong itu ya. Ini gambarannya kayak gini loh Pak Vito. Tapi korban apa orang nih kayak ngono. Iya kan? Belum tahu yang lain-lain. Jadi pada prinsipnya tadi Pak Vito juga sependapat. Nek sertifikat kudu iso diperpanjang.
Yang lain sudah saya perpanjang Pak Siput. Cuman yang ini tuh karena tanahnya juga diklaim oleh pihak lain, jadi dia juga ngomong-ngomong gitu loh. Pihak lainnya dalam arti tegas saja kan pihak keraton dan Pak. Ya dia bilang Kasultanan. Oh, Kasultanan. Saya bilang tadi, Pak Gubernur itu nggak mungkin arep ngegai tanah rakyat. Nggak mungkin, kalau gubernur tahu bisa marah dia. Lu mosok lemah HGB-ne wae wong nganggole tuku. Nah, iya. Kok terus anak buah muni di aku wae ini di aku di buktimu. Nah, iya. Sampai tadi diskusi begitu sama beliau. Nah, beliau bilang oh itu ada SG di peta-peta. Saya langsung tanya itu peta tahun kapan. Ternyata peta dulu sebelum Republik. Loh Pak Siput sudah berulang-ulang. Loh memang saya harus berulang-ulang ngomong seperti itu karena kamu berulang-ulang bilang itu SG. Kalau dia sampai nyinggung masalah UK ada hak asal usul, saya bilang enggak. Hak asal usul itu bukan soal tanah. Itu soal bergabungnya peristiwa ini saya sudah jelaskan semua. Beliau juga sepakat. Dan beliau itu sebenarnya mengharapkan tidak ada peristiwa ini. Artinya orang-orang terus kok keraton yang beliau bilang dari Kasultanan gini-gini itu beliau sangat mengharapkan juga tidak ingin seperti itu. Gitu loh. Ya. Oke Pak Siput, terakhir Pak Siput, harapan Pak Siput nanti seperti apa ini setelah pertemuan dengan Pak Ketua ini ya, Pak, ini nanti langsung Pak Ketua ya, Pak Kanwil ya. Pak Kanwil. Ya. Ya harapannya ya ini segera tadi sudah ada kesepakatan bahwa ini untuk selesai, karena sudah sampai ke Pak Menteri dan nanti dia akan nyurati Forpita tentang rekomendasi dan sebagainya itu bagaimana. Nanti kita lihat kalau ada surat gitu ya nanti saya lempar ke teman-teman. Seperti biasanya dan nanti kalau ada pertemuan saya minta juga teman-teman supaya dilibatkan, jangan saya sendiri. Saya kan bukan korban. Ya oke Pak Siput, terima kasih. Nanti saya akan terus mengikuti pergerakannya teman-teman semuanya. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.